Rompi abu-abu di tribun sunyi. Di setiap pertandingan besar, orang hanya melihat satu sosok di tengah arena. Dimas, atlet nasional yang namanya dielu-elukan. Kemenangannya dirayakan, kekalahannya dibedah tanpa ampun. Namun hampir tak ada yang pernah benar-benar memperhatikan. Seorang perempuan dengan rompi abu-abu, duduk di tribun paling pinggir. Namanya Sekar. Ia adalah ofisial kontingen. Perempuan yang bekerja bahkan sebelum peluit pertama berbunyi, dan baru berhenti ketika stadion sudah kosong. Ia mencatat, mengatur, memastikan segalanya berjalan tanpa celah. Jika ada kesalahan, namanya yang dipertanyakan. Jika semuanya sempurna, namanya tak pernah disebut. Mereka bertemu pertama kali bukan karena cinta, tapi karena kegagalan. Dimas kalah, bukan kalah biasa, kalah yang membuatnya duduk lama di ruang ganti, menunduk, menahan marah pada diri sendiri. Saat itulah Sekar masuk, membawa berkas evaluasi. Ini harus diisi malam ini, katanya pelan. Tak ada empati berlebihan, tak ada simpati palsu, hanya kewajiban. Dan entah mengapa, justru itu yang membuat Dimas menatapnya lama. Kedekatan yang lahir dari luka. Hari-hari berikutnya, Dimas mulai menyadari sesuatu. Sekar selalu ada, bahkan saat semua orang sudah pergi. Ia yang mengatur jadwal fisioterapi. Saat Dimas cedera ringan, ia yang menenangkan atlet muda, yang menangis diam-diam di lorong stadion. Ia pula yang tetap berdiri tegak, meski dimarahi pelatih karena kesalahan yang bukan sepenuhnya salahnya. Suatu malam, Dimas menemukan Sekar duduk sendirian di tribun gelap, memandangi arena yang sudah kosong. "Kamu kenapa nggak pulang?" tanya Dimas. Sekar tersenyum pahit. "Kalau aku pulang lebih dulu, besok pasti ada yang berantakan." Sejak malam itu, percakapan mereka tak lagi sekadar formal. Mereka berbagi lelah, berbagi kecewa, berbagi mimpi, yang sering kali harus dikorbankan. Dan tanpa sadar, cinta tumbuh dari rasa saling mengerti, yang terlalu dalam untuk dihindari. Cinta yang tak boleh punya ruang. Sekar tahu satu hal sejak awal, ia tak boleh jatuh cinta. Ofisial tak boleh dekat dengan atlet, apalagi atlet sekelas Dimas, ikon, harapan, milik publik. Maka Sekar menjaga jarak di depan umum, berpura-pura dingin, menelan perasaannya sendiri. Setiap kali melihat Dimas diwawancarai media, berdiri di bawah sorotan lampu, tanpa seorang pun tahu betapa rapuhnya ia di balik sorak. Suatu hari, Dimas menang besar. Stadion bergemuruh. Kamera menyorot wajahnya dari segala arah. Di kejauhan, Sekar berdiri, menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Dimas melihatnya, dan untuk pertama kalinya, kemenangan terasa hampa. Ketika segalanya hampir berakhir, cedera berat datang tanpa peringatan. Satu langkah salah, satu suara retakan, dan dunia Dimas runtuh. Media berbalik arah. Prestasi masa lalu tak lagi berarti. Masa depan menjadi tanda tanya. Di masa paling gelap itu, Sekar tetap datang, tanpa pelukan di depan umum, tanpa status yang jelas. Ia mengatur operasi, rehabilitasi, jadwal ulang. Ia berdiri paling depan. Saat semua orang mulai ragu, suatu malam di rumah sakit, Dimas berkata dengan suara patah, "Kalau aku bukan siapa-siapa lagi, kamu masih mau di sini?" Sekar menahan tangis. "Aku jatuh cinta bukan saat kamu menang," katanya lirih,
Tapi saat kamu tetap berdiri, meski takut kehilangan segalanya. Akhir yang tidak sempurna, tapi nyata. Dimas kembali bertanding. Tak langsung juara, tak lagi dielu-elukan seperti dulu. Namun ia bertanding, dengan hati yang utuh. Sekar tetap mengenakan rompi abu-abu, tetap duduk di tribun pinggir, tetap tak disebut siapa-siapa. Tapi kini, setiap kali Dimas melangkah ke arena, ia tahu, ada satu perempuan, yang mencintainya tanpa sorak, tanpa klaim, tanpa janji palsu. Karena cinta paling kuat, bukan yang terlihat di kamera, melainkan yang bertahan saat semua orang pergi.